dokter yang berada isolasi di rumah maupun yang sehat, memberi semangat kepada yang sedang sakit dan menjadi pembelajaran nantinya bagi kita semua. Insya Allah kita bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita, mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu nanti bisa berbagi cerita, bisa bertanya baik secara langsung maupun menggunakan kolom chat. Nanti silakan menggunakan kolom chat untuk kemudian bertanya pada kesempatan ini. Nah, sebelum Dr. Anang akan menyampaikan materinya, saya meminta kepada Wakil Ketua PWM DIY, Bapak Haji Muhammad Isnawan, untuk memberikan pengantar pada malam hari ini. Saya moderator Pak Isnawan. Monggo Pak Is, spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita panjatkan. Malam ini kita bisa ketemu lagi dalam Zoom meeting Muhammadiyah with Zoo yang kesekian ratus kalinya. Sudah luar biasa. Malam ini kita akan menghadirkan Dr. Anang nih, teman sahabat saya dari PKO Jogja, spesialis emergensi. Beliau sudah hampir 2 tahun ini menangani kasus COVID. Kira sudah luar biasa pengalamannya. Malam ini beliau akan menyampaikan satu tema tentang bersama kami bisa. Bersama kami bisa. Untuk itu terima kasih Pak Anang atas rawuhnya. Ini luar biasa didadak karena tadi harusnya ada dokter lain yang harus mengisi tapi tiba-tiba harus terpapar COVID, kemudian Mas Anang harus menggantikan. Terima kasih Mas Anang waktu mendadak ini. Dan Bapak sekalian yang saya hormati, monggo nanti kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita sekalian dalam rangka menghadapi pandemi COVID ini. Karena kita akan bertemu dengan pakarnya nih, pakar yang tiap hari berhadapan dengan pasien-pasien yang bergejala COVID dari yang rendah sampai yang sangat berat. Saya kira begitu saja dari saya, Mas Arif Jamali. Terima kasih atas kesempatannya bisa jadi host malam ini, Mas Ayib, karena mungkin yang lain juga belum hadir. Jadi terima kasih atas kesempatannya, dan saya kira ini memang program kita bersama. Siapapun yang bisa, kita maju bareng-bareng. Bersama kami bisa, saya kira begitu ya Mas Anang ya. Apapun yang kita kehendaki, kalau kita bareng-bareng, insya Allah kita akan bisa. Kira begitu. Sekali makasih Mas Anang waktunya dan juga ilmunya kita sekalian. Semoga ini bermanfaat dalam rangka menghadapi pandemi COVID yang masih belum jelas kapan akan berakhir. Terima kasih pada Ibu Bapak hormati juga atas hadirnya. Semoga ini menjadi amal jariah kita sekalian. Terima kasih. Nasrullah wa batum qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Isnawan yang telah memberikan pengantar. Saya tidak ingin berlama-lama. Kami persilakan Dr. Anang untuk memberikan materinya pada malam hari ini. Kepada Dr. Anang, kami persilakan. Lekas ya. Terima kasih. Bang Ayib, waduh. Emang udah lama kumpul, nggak tahu kalau nama saya ada kerennya ya, Bang Ayib Tri Yunanto gitu ya. Saya itu kalau dipanggil Tri, saya kalau dipanggil Tri juga malah nggak ngerti ya, jarang bisa, jangan nengok gitu Bang Ayib. Ya, ini sesama di MDMC, bos saya di MDMC. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya nggak banyak berdoa ya, saya kan orangnya orang lapangan seperti itu. Yang berdoa sudah ada Bang Ayib sama Pak Isnawan tadi ustadznya. Nanti saya kan bukan ustadz ini, saya mendoakan aja dalam hati buat semua. Baik,
Sebenarnya saya nggak ngasih materi ya, kita bukan materi, tapi kita coba sharing di sini. Ya siapapun saya kurang tahu apakah saya tahunya adalah di sini semuanya adalah confirm gitu ya, mungkin di shelter gitu ya, tapi alhamdulillah ternyata hampir se-PWM ya mungkin ya, atau bukan di luar PWM Jogja juga ada yang kita ikut acara kita. Alhamdulillah. Baik. Kenapa saya tadi tiba-tiba apa namanya bikin topik bersama kita mampu. Nah, karena pandemi ini ya, pandemi ini itu kalau kita hadapin sendiri gitu ya, udah nggak apa-apa, itu di IGD ada dokter Anang, gampang, nggak bisa ya, nggak bisa. Oh nanti kita serahkan MCCC, itu juga nggak bisa ya. Jadi itu harus bareng-bareng. Kalau kita tarik lagi ke belakang, dia sekilas banyak, saya kira semua sudah membaca, melihat ya di televisi, di manapun lah ya, media apapun. Diawali dari tahun 2019 akhir ya, itu waktu itu di Cina. Saya nggak ada materi ini ya, saya nggak ngobrol. Terus kemudian masuk ke Indonesia kira-kira Februari atau Januari itu ya, saya lupa. Tapi yang saya ingat adalah pasien pertama mungkin ya di PKU atau mungkin di Jogja ya, di Jogja adalah seorang anak usia 3 tahunan ya, 3 tahun itu yang terpapar langsung oleh orang Jepang yang dulu di Depok. Jadi kasus pertama di Jakarta di Depok itu orang Jepang yang bawa, dan anak ini adalah di lingkungan dekat-dekat itu, dan ke Jogja akhirnya kita kecenderungan kita suspek sebagai COVID. Dan itu adalah kebetulan saya ya, yang bertemu dengan pasien itu ya, yang bertemu dengan pasien anak-anak itu dengan ibunya. Kita masih gagap ya, PKU terutama ya, PKU Jogja waktu itu gagap artinya ya memang kita semua se-Indonesia gagap. Intinya pasien itu alhamdulillah dirujuk ke Sarjito, membaik mungkin ya, akhirnya membaik. Itu setahun yang lalu, tepat di kalau nggak salah tanggal 14 Maret 2020. Nah, hingga akhirnya kita baca juga di berita ya, para pakar berbicara tentang pandemi ini ya, di mana virusnya sudah berubah atau bermutasi gitu ya, jadi strain A, strain B, strain C, dan macam-macam ya, bermacam-macam, hingga yang paling ganas gitu ya yang ditemukan. Intinya sudah banyak sekali virus. Tapi kita sepakat sudah ini kita sebut aja virus corona gitu ya, virus corona ini. Dan baik di Indonesia ya, di Jogja, di Indonesia, di dunia, dalam penanganannya pun seperti roller coaster gitu ya, roller coaster. Jadi kadang di bawah tenang gitu ya, pasien tenang, kemudian tapi deg-degan karena mau naik, ya deg-degan. Begitu sampai puncak ya, sumpah puncak itu kita mulai itu sampai di puncak kita mau teriak ya, teriak ketakutan. Kemudian meluncur ke bawah sampai di bawah lagi kegirangan ya terus begitu. Kita nggak sampai saat ini pun ya, saya nggak tahu, mungkin sudah ada pakar yang sudah memprediksi akan berakhir kapan gitu ya, akan berakhir kapan. Saya sendiri sampai saat ini belum pernah membaca atau memprediksikan ini. Itu satu gambarannya. Nah sekarang gambaran di secara umum ya, masyarakat umum.
Itu pun yang saya lihat, sekali lagi yang saya lihat, jadi sehari-hari saya rumah itu di daerah Mangkuwo, ya di Mangkuwo, dan saya kerja di daerah kota di titik nol di segitu titik nol. Nah, dalam perjalanan saya setiap hari ya kita lihat berita yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, oleh pakar-pakar pandemi, ya, CDC, WHO, tidak sepenuhnya hati. Saya nggak tahu tidak sepenuhnya ini seperti itu yang saya lihat. Nah, di saat yang sama, fasilitas kesehatan kita, ya baik tingkat primer, yaitu yang EP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, dokter-dokter, hingga rumah sakit rujukan, ya, ini dijajalin oleh pasien-pasien yang terduga akan kontrol. Anda bisa lihat sendiri setiap hari mungkin mata kita dilihat, telinga kita diperdengarkan, dilihatkan di TV, bagaimana rumah sakit kewalahan, nakes kewalahan. Tapi itu tidak menjadi pelajaran bagi kita yang di awam yang di luar sana. Karena di luar memang tidak terlihat ada apa-apa, ya, tidak terlihat. Ya, tapi kita yang di rumah sakit, ya, yang biasa. Tidak hanya di rumah sakit ya, mungkin yang tim rukti jenazah itu juga merasakan itu juga merasakan bagaimana sekarang ini. Jadi ini menurut saya, ini hanya pribadi menurut saya, yang kita hadapi ini sebenarnya bukan coronanya, ya, bukan coronanya, bukan virusnya. Saya secara umum ya, bukan corona. Tapi kita saat ini sedang berhadapan dengan perilaku. Ini menurut saya ya, perilaku. Nah, perilaku siapa? Ya, perilaku siapa? Satu, ya perilaku virus itu sendiri. Ya, virusnya dari mulai awal dulu strain apa saya sudah lupa, sampai sekarang muncul strain yang terbaru, ya, bermutasi, berubah wajah gitu ya, berubah wajah, sehingga para pakar kesulitan untuk menangkap, ya, dia selalu face off lagi, mau ditangkap face off lagi. Nah, tapi itu sudah ada ahlinya, ya, sudah ada ahlinya. Nah, itu kita menghadapi perilaku ini ya susah, ya. Ya, para ahlinya pun juga kesulitan, tapi mereka berusaha, ya, kita berusaha di perilaku virus ini. Yang kedua adalah perilaku dari inang host, ya, dari tempat hidupnya virus ini, hostnya, inangnya. Siapa itu? Ya kita ini. Perilaku kita ini kadang susah, ya, disuruh pakai masker, ya. Nah, apalah 3M, 4M, 5M, 6M, 7M itu pun ya sudah diberikan caranya. Banyak sekali media-media bagaimana mempropagandakan ini, ya. Cara terbaik memakai masker gimana, itu mungkin bisa perilaku kita itu susah, ya, diatur, ya, ngeyel, ya, ngeyel itu mungkin sifat dasar manusia kali, ya. Diberi penyadaran kesadaran, ya, itu juga nggak sadar, ya, sadar. Terus diatur itu dia ngeyel, memberontak, ya. Saya lihat ada postingan apa itu yang cukup
ini ya menggelitik ya, banyak itu postingan-postingan di Instagram, di sosmed yang kalau manusia ini apa ya, saya ingat lupa ingat, kalau pengen bikin rumah gitu ya, kalau mau bikin rumah dia langsung hubungi tukang rumah ya, apalah yang itu ya, tukang bangunan ya, tukang bangunan. Terus mau apa lagi, mau memperbaiki keran gitu ya, air itu kalau nggak salah saya lupa ya, dia langsung ke tukang air. Tapi begitu masalah kesehatan ya, masalah kesehatan dia nggak ke ahlinya ya, dia nggak langsung ke ahlinya. Di zaman kayak gini dia buka-buka internet dulu, panas apa sih panas itu, lihat dulu internet ya, apa itu apa di situs-situs apapun itu ya. Terus itu pun masih lagi kalau nggak membaik ya, kalau nggak membaik dia masih tanya-tanya teman lagi. Nah baru tanya temannya, itu kalau masa teman. Nah, temannya menyarankan nanti ada apa alternatif itu bagus itu di sana, jalan dia ke sana jauh ya, alternatif. Setelah ke alternatif nggak beres juga, dia masih baca-baca hoax ya. Baru kalau semuanya sudah pada akhirnya dia sudah mentok, dia baru datang ke dokter. Kami dapat ampasnya ini, ya kami dapat itu. Ya inilah ya perilaku itu rada repot. Jadi kalau bilang apa namanya mengatur apa ya, memodifikasi perilaku seperti saat ini itu hanya sebagian dari ikhtiar ya. Setelah perilaku lainnya juga ada modifikasi ya. Misalnya perilaku virus tadi bagaimana cara modifikasi atau metode cara memusnahkan virus itu ya. Jadi Pak ahli dia bikin obat-obatan ya untuk terapeutik, untuk pencegahan dengan vaksin dengan lain-lain, dan itu selalu dikembangkan. Pada saat itu kita percaya, tapi ya balik lagi perilaku hostnya tadi sudah dikembangkan vaksin sedemikian canggihnya lah sampai sekarang ini ya, masih juga perilaku pikiran-pikiran negatif itu muncul. Ya, pikiran-pikiran negatif dari apa namanya ini, dari host ini, dari inang dari virus ini, dari kita sendiri yang vaksin apa membunuh lah, apa konspirasi lah, ekonomi, macam-macam. Ya, repot lagi. Ya, repot kalau sudah seperti itu. Jadi mari kita itu berpikiran positif ya untuk yang sedang memodifikasi bagaimana caranya mengatasi perilaku virus yang seperti ini. Saya bukan ahli virusnya, tapi paling tidak bisa. Ya sudah kita serahkan pada ahlinya. Ya. Sekarang saya juga bukan ahli bagaimana mengatur perilaku inangnya, yang perilaku kita, tapi saya kira dengan banyaknya referensi ya tentang 5M, 6M, ventilasi, durasi, jarak, itu sudah sangat cukup untuk membuktikan. Nah, ini contoh aja di rumah sakit kami ya. Itu ya. Itu semua. Bahwa di TKU Muhammadiyah, di IGD, saya di IGD ya. Dulu itu sebelum pandemi itu pasien yang namanya pasien yang di nebul ya, saya jenengan untuk pasien asma itu mungkin sehari bisa apa ya 5 pasien mungkin ya, atau 3 sampai 5 pasien itu satu hari pasien untuk dilakukan orang uap itu, dikasih uap supaya ya, sebenarnya berkurang gitu ya. Namun sejak pandemi ini, saya sendiri ya paling tidak di waktu atau saat saya ada di IGD itu
itu atau paling enggak apa ya, 5 pasien dalam seminggu itu sudah cukup banyak. 5 pasien dalam seminggu. Ya, bukan 5 pasien sehari. Dulu 5 pasien sehari, sekarang 5 pasien seminggu itu, ya saya nggak tahu kenapa. Orangnya takut ke rumah sakit kah atau bagaimana ya. Tapi saya kira ada hubungan dengan apa yang kita pakai ini, yang masker. Nah, asma salah satunya adalah reaksi hipersensitif ya, hipersensitif dari debu, udara dingin dan lain-lain ya. Dengan memakai masker itu mengurangi ya serangan-serangan asma ringan sedang, mengurangi. Jadi artinya apa ya? Ada manfaatnya yang kasat mata ya, yang kasat mata. Tapi ya balik lagi, yang kasat mata itu kita lihat di rumah sakit. Di luar kita orang mungkin nggak percaya gitu. Terus apalagi flu ya. Flu itu juga jarang ya. Jadi saya saja ya, sebelum pandemi itu setiap kali pancaroba, jadi dari musim kemarau ke musim hujan dan sebaliknya, selalu ya siap obat untuk flu. Tapi alhamdulillah selama pandemi ini ya berkurang atau bahkan tidak, kalau tidak salah ya, penyakit flu itu. Di samping penyakit flu yang saat ini ya agak ketar-ketir juga ya kalau kita ada gejala-gejala flu-like syndrome gitu ya. Tapi insya Allah dalam seingat saya ini 1 tahun belakangan ini selama pandemi itu sudah ini. Tapi mungkin salah satunya adalah karena masker. Ya. Nah, baik. Nah, sehingga bagaimana perilaku host inang ini adalah jadi pemikiran bersama. MCCC sudah pada saat awal pandemi, itu saya ingat ya, walaupun saya berbicara tidak pada forum resmi ya, resmi. Di saat dokter setiap hari saya mendapat undangan, oh ini webinar tentang tata laksana COVID terbaru. Dari penyakit dalam ada tata laksana COVID terbaru, dari penyakit paru, ya, cabang penyakit paru ada terbaru, ada ini COVID semuanya. Terus jawaban saya apa ke para pengundang itu ya? Ya, pengundang itu yang memberikan undangan. Coba kalau seandainya ada tentang webinar, tentang offline, seminar offline ya, yang melibatkan orang-orang sekitar kita, sekitar di rumah sakit itu, sekitar rumah sakit, ya, warung-warung di sekitar rumah sakit, tukang beca, apalagi ya, Gojek, ya, terus penjual koran. Kita tahu apa tentang webinar? Kita kita dicekokin ilmu untuk menyembuhkan, tapi pencegahan dilupakan. Nah, kalau seandainya, ya bukan seandainya ya, artinya pada saat itu apabila ada, ini saya akan dukung, ya, pada tukang becak dikumpulkan, ini loh penyakit ini seperti apa, pencegahan yang mungkin bisa kita lakukan seperti apa, dan lain-lain yang bisa memberikan pengertian tentang pandemi ini ke apa namanya, hilangnya dari virus ini jauh lebih bagus. Ini adalah salah satu modifikasi perilaku. Dan akhirnya sudah itu waktu itu sebelum ini ya, sebelum waktu itu ada NCCC ya. NCCC itu saya kurang tahu ya, sekitar bulan April atau Mei. Waktu itu dokter corona ya. Saya lupa. Tapi sebelum itu apa, dokter banyak dikasih ilmu, kasih obat, kasih ini loh obatnya, itu loh obatnya gitu. Tapi pencegahannya yang bisa kita lakukan di tingkat yang paling perifer itu tidak kita lakukan. Nah, itu 2. Ya, jadi 1 ada perilaku virus, perilaku dari hostnya virus, ya, inangnya. Dan sekarang adalah perilaku pada saat ini terutama ya, perilaku fasilitas kesehatannya. Ya. Perilaku fasilitas kesehatannya ya, pedang bermata 2 juga ya, pedang bermata 2.
Itu di sini ada praktisi kesehatan, praktisi rumah sakit yang ada di sini juga. Ya. Apa mungkin dari visinya, tapi sebagai pembinanya. Nah, rumah sakit, ya saya gambaran PKU saja lah ya, di PKU Jogja, karena ini milik kita semua ya, jadi kita tahu. Ya, saya di situ, saya punya sedikit tahu lah. Ya. Pada saat ini IGD kami full, ya. Saya bilang 9 pasien itu sudah full. Jadi jangan dibandingkan dengan rumah sakit seperti Sarjito, rumah sakit apalagi ya, Arjo Kito mungkin ya. Kok 9 dok? Di Sarjito itu loh ada 40 ngantri di IGD. Oh, jangan bilang seperti itu. Anda boleh lihat di IGD kami, cuma ada 7 bed. Artinya kalau berisi 9 pasien COVID itu sudah lebih dari 100%. Sudah lebih dari 100% kapasitas bed IGD terisi. Di mana ruang-ruang isolasi kami full semua. Ruang-ruang isolasi ada berapa sekarang disediakan oleh manajemen itu sekitar 50 ya. 50 ruang isolasi full. Akhirnya ngantrilah di IGD. Di IGD. Apa dampaknya? Ya pasien terlantarnya pasien-pasien yang non COVID ya, non COVID kami nggak mampu lagi. Nah, ini tidak hanya terjadi di sini, tidak hanya terjadi di sini, tapi juga di rumah sakit lain. Makanya di rumah sakit Sarjito juga gitu ya, yang non COVID terbengkalai, tidak mendapatkan layanan yang optimal. Bukan berarti tidak mau ya, tapi ya dengan berbagai alasan yang sangat-sangat bisa diterima. Ya, sangat bisa diterima. Nah, kalau non-COVID ya, pasien non-COVID yang terbengkalai atau bahkan tidak bisa masuk ke rumah sakit, siapa yang ngejerit? Rumah sakitnya juga, ya karena salah satu sumber pemasukan dari rumah sakit itu adalah dari pasien, ya dokter-dokternya juga. Dokternya pada ngeluh ini pasien semua ini yang non-COVID kemana? Ya? Di saat pintu masuk utama dari satu rumah sakit itu sudah tertutup, ya, itu tertutup oleh tembok, belum lagi kerentanan ya sangat berisikonya tenaga kesehatan itu dalam bekerja di lingkungan kerja yang sangat infektif. Anda bisa bayangkan ya kerja dengan memakai nggak usah baju yang full itu ya, dengan memakai N95 Google ya, anggaplah dengan gaun ya di ruangan yang sangat terbatas ya, situ jelas ada pasien COVID gitu ya, pasien COVID. Dan kita tahu dan di tenaga kesehatan tahu banget ya kalau COVID itu dia akan seperti apa perjalanannya. Itu mengerikan sekali. Ya, dimulai dari IGD seperti ini, nanti masuk isolasi akan menjadi seperti itu kondisinya ya. Ya, hingga hasil akhirnya sembuh atau membaik atau meninggal. Itu mereka betapa ngerinya, cemas ya. Saya pun cemas. Ya, kita semua cemas. Nah, inilah perilaku fasilitas kesehatan kita saat ini. Maka dibutuhkan apa? Ya modifikasi perilaku. Ya modifikasi perilaku. Itu yang seperti ini adalah. Tapi intinya adalah bagi masyarakat awam, ya tidak bisa bilang seperti ini. Oh, saya ke rumah sakit A ditolak, rumah sakit B ditolak, rumah sakit C ditolak. Ini bukan masalah penolakan. Tapi adalah realita yang terjadi di rumah sakit sekarang adalah ketidakmampuan secara skill atau ya, tapi
SDM terbatas, SDM terbatas, terbatas, ruang terbatas, ya, bednya pun terbatas. Bednya pun terbatas. Di PKU sendiri pada saat ini, di tempat saya, ada belasan dokter dan berapa perawat ya, 7-6 perawat di IGD. Semuanya confirm, nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Dengan segala sisa tenaga yang ada harus kerja. Tiap hari saya mendapatkan keluhan. Capek. Dokter bilang capek. Dokter saya itu nggak pernah bilang capek. Tapi saat ini bilang capek. Cemas. Ya, iya kalau udah cemas, sudah capek, ya terus terpapar. Kemungkinan seperti ini. Tahu akibatnya seperti apa ya, cemas, muncul cemas. Sehingga layanan pun tidak akan optimal. Nah, sekarang adalah dari diawali dari mana kita merubah perilaku ini? Ya, diawali dari mana? Apakah dari virusnya? Maksudnya adalah kita kasih dia obat-obatan, dia ciptakan, kita beri pasien obat-obatan yang manjur gitu ya, virus. Ataukah kita merubah perilaku kita sendiri ya sebagai inang, ya sebagai host dari virus itu? Apakah merubah layanan, ya modifikasi layanan? Nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa sendiri-sendiri, ya. Termasuk yang dilakukan oleh kita sebagai pribadi, rumah sakit, ya para pakar, termasuk yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ya MCCC itu sudah bekerja keras. Tapi ingat tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bareng-bareng. Nah, kalau kita dalam bentuk seperti apa kerja bareng-bareng ini, seperti apa yang bareng-bareng ini, itu perlu ada inisiator, ada inisiasi dan seorang inisiator bisa menggabungkan, ya, dan tahu keadaan lapangan. Contoh di sini MCCC itu merubah perilaku siapa, ya. Banyak di konten-kontennya adalah merubah perilaku inangnya, iya. Tapi untuk merubah perilaku ke tenaga kerja, nakes, ya, nakes tenaga kesehatan maupun ke vaskesnya, saya belum pernah membaca ada, tapi push untuk segera merubah manajemen dalam menyikapi pandemi ini perlu ditingkatkan lagi, ya. Nah, itulah kira-kira, ya, pandangan saya, ya, secara pribadi, bahwa perubahan perilaku harus segera, ya, terus apa sih reformasi perilaku ya namanya, reformasi apa sih, revolusi apa kalau istilahnya, ya menuju ke arah yang lebih baik. Tapi itu saya bilang harus bareng-bareng. Kalau kita bareng-bareng melakukannya, insya Allah kita akan mampu. Nah, baik, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Ini ya bisa kita anggap materi, bisa juga anggap curhatan, bisa juga dianggap sebagai trigger, ya, pemicu. Tapi diharapkan dengan forum-forum seperti ini ya, bisa saling memberikan masukan untuk ke arah yang lebih baik, terutama semua yang di bawah kendali Perserikatan Muhammadiyah. Baik, terima kasih Bang Ayib. Bang Ayibnya malah tindak ini. Terima kasih, monggo kalau kita ngobrol di sini. Terima kasih. Dr. Nuwun, Dr. Ranang. Pak, sebentar Bapak. Terima kasih Dr. Ranang yang sudah memberikan bincang-bincangnya, seorang dokter di IGD, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota
Yogyakarta yang setiap hari menangani pasien COVID dan saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, jadi tidak bisa menangani pasien. Semoga cepat sembuh Dokter Anang. Menarik Dokter Anang tadi menyebutkan ada 2 hal gitu, perilaku yang kemudian bisa menjadi refleksi kita bersama. Satu, perilaku virusnya itu diteliti oleh para ahli, tetapi itu juga tidak cukup hanya itu, juga perilaku kita gitu dalam menghadapi virus ini itu juga harus jadi refleksi kita bersama-sama. Nah, saya membuka Bapak Ibu untuk kemudian bisa berinteraksi, bertanya, mungkin berpendapat, curhat juga tidak apa-apa. Nah, tadi sudah ada yang mengajukan Bapak Daryatmo. Monggo Bapak, kita menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Anang. Saya mohon maaf, ini saya join, saya bukan komunitas dari Muhammadiyah with you, tetapi saya dari alumni Muhammadiyah, Pak. Saya dulu SMA Muhammadiyah Surakarta, kemudian saya ngelemboro menjadi tentara, pensiun tahun 2013 karena kecintaan kepada Muhammadiyah. Begitu saya dikasih link oleh sahabat saya langsung join Pak, dan sudah 3 kali ini saya join. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dar. Oke, baik. Pak Dr. Aliono, menarik Pak yang Bapak sampaikan tadi itu, katanya sederhana, bersama kita mampu Pak, atau bersama kita bisa. Jadi saya ingin memberikan kesan, yang pertama memberikan kesan, yang kedua nanti saya izin pertama. Kesan saya pertama begini, COVID ini kan memang berat Pak, dan ini belum pernah terjadi di era kita ini, baru sekarang ini yang sudah sangat luar biasa. Saya melihat Pak sebetulnya dari upaya pemerintah dan utamanya dari komunitas tenaga kesehatan dokter ini sudah luar biasa Pak gitu. Cuman masalahnya tadi itu yang Bapak sampaikan adalah perilaku kita Pak. Nah, perilaku kita ini diperparah oleh kondisi sosial politik Pak kan gitu Pak. Jadi akhirnya terusik Pak masalah kebersamaan ini, masalah persatuan kesatuan gitu. Jadi dalam pandangan saya sebetulnya kalau kita ini bersatu Pak, masing-masing mampu menjadi katalisator keutuhan, saya kira COVID ini akan cepat selesai Pak. Nah, cuman ini kan masalahnya kan bukan hanya komunitas komunitas dokter saja gitu, tenaga kesehatan, tapi ini masalah politik yang harus kita hadapi sama-sama gitu. Jadi tiap hari kan adanya cuman mencela, kemudian hoax dan sebagainya. Itu kesan saya Pak. Yang kedua ini Pak, saya Dr. Aliono izin bertanya. Sekarang ini kan sebetulnya kita sudah giat sekali pemerintah untuk melakukan upaya vaksinasi Pak, untuk memperoleh yang namanya herd immunity itu Pak. Tetapi di tengah kita menggalakkan vaksinasi, kenapa kok justru kemudian penularan ini sangat signifikan sekarang ini atau hari ini mencapai 38.000 orang yang terpapar gitu. Ini apa sebabnya Pak? Apakah vaksinasi yang kita gunakan itu kurang manjur atau bagaimana? Walaupun kita tahu katanya vaksin ini bukan Superman Pak, bukan satu-satunya untuk mencegah terjadinya penularan, tapi katanya hanya memperkecil saja begitu. Saya mohon penjelasan dari Pak Dokter tadi Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dokter Anang langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak Komandan ya, walaupun sudah pensiun ya Pak Komandan. Terima kasih Pak atas atensinya di sini. Baik. Sekali lagi saya bukan ahli virus itu, ya saya tahu, saya mengerti dari baca, tapi saya bukan ahlinya. Kedua, saya tentu saja bukan ahli untuk memodifikasinya, ya, modifikasi atau ya salah satunya modifikasi virus itu adalah dengan vaksin, dengan obat-obatan dan lain-lain, modifikasi perilaku dari virus. Tapi
yang dibilang tentang herd community, ya silakan ya. Itu adalah ada target cakupan imunisasi. Sekian persen baru bisa terjadi. Ya, kalau tidak salah sampai akhir yang saya baca dulu adalah bila 70% suatu wilayah sudah full vaccinated, ya full vaccinated, sudah 70%. Kalau kita 250 juta, kira-kira 200-an juta mungkin ya orang atau lebih ya, pokoknya gitu. Kita lihat sekarang, ya kita lihat sekarang berapa juta. Terakhir saya lihat di ini yang apa di TV One ini itu yang full itu baru sekitar 30 sekian juta. Yang full ya, yang 2 dosis. Yang 1 dosis 40-an atau berapa, atau terbalik ya. Yang full sedikit sekali. Bayangkan dengan yang target kita 200 sekian juta. Dan itu dimulai dari bulan April. Ya, April lalu mulai suntikan pertama atau Februari ya, saya lupa saya disuntikin bulan Maret apa. Oh ya, Februari berarti ya, 14 Februari ya. Februari hingga Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, 5 bulan baru dapat 30 juta lah anggap ya, 30 juta. Untuk mencapai 200 juta itu berapa bulan? Makanya digenjot oleh pemerintah, sehari sejuta, atau sehari berapa itu ya. Ya, kalau benar kalau sehari sejuta dengan 200 juta, 200 hari, 1 tahun selesai. 1 tahun selesai. Ya, 1 tahun selesai. 2 dosis ya, anggaplah 2 dosis bisa setahun selesai. Artinya ya berharap kita mencapai herd immunity bukan sekarang. 1 tahun itu paling cepat kalau programnya Pak Jokowi berhasil gitu ya. Maksudnya sampai jajaran terbawah namanya dipenuhi ya di apa namanya dilaksanakan. Dua, masalah manjur dan tidak manjur tidak, ya sudahlah. Semua vaksin yang dikembangkan sekarang ini adalah vaksin darurat yang sudah dilegal, disetujui oleh WHO. Ya, oleh WHO. Mau itu apapun, ya mau itu Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, itu semua vaksin darurat. Ya, benar kalau penelitian vaksin untuk membuat vaksin yang benar-benar bagus itu butuh waktu ya 3-4 tahun ya lebih mungkin ya. Kalau kita lihat cacar sejak ada, saya pernah lihat film tahun 17 pernah ada serangan cacar, itu film ya. Artinya sudah dikenal cacar. Tapi Indonesia eradikasi cacar adalah 1972. Baru bersih dari cacar. Berapa tahun? Bersih dari cacar. Virus. Apa mematikan cacar? Pada saat Anda ini yang lahir mungkin tidak. Ya, tapi di tahun 17 berapa itu di abad itu mematikan cacar itu. Mematikan, ya. Sehingga tidak ini contoh-contoh satu virus di samping virus-virus yang lain. Mungkin sekarang virus corona mematikan, tapi apakah akan hilang? Akan ya Allahu a'lam ya. Semua akan berkembang ya. Jadi satu saat nanti kita akan berdampingan, tapi sudah tak mematikan hingga akhirnya hilang. Sehingga satu-satunya virus cacar yang ada di sekarang masih ada nggak virus cacar? Ada 1 di lembaga Pasteur di Perancis. Untuk apa penelitian? Kalau itu terbuka, kalau di film-film dicolong terus kemudian disebarkan, ya akan terbuka lagi nih virus ini. Nah, suatu saat mungkin akan seperti itu. Banyak lembaga Pasteur, banyak virus-virus yang sudah tidak ada lagi di dunia ini, di bumi ini, tapi masih ada 1 atau 2 ada untuk penelitian. Sehingga jawaban dari Pak Daryono tadi ini menurut saya adalah itu tadi, bukan vaksin ini manjur apa tidak manjur ya, dan vaksin itu sama sekali bukan terus divaksin terus kita jadi kebal, tidak. Divaksin setelah kita divaksin tidak mencegah untuk tertular dan tidak mencegah kita untuk bisa menularkan. Tapi meringankan gejala, insya Allah ya. Ya, insya Allah ya. Yang seharusnya batuk pilek jadi enggak.
yang seharusnya sesek jadi cuma batuk pilek yang sudah vaksin secara sempurna ya dua kali ini dua kali dosis dua dosis gitu ya 2 kali dosis. Nah yang justru berbahaya adalah ini saya dengar juga ini Pak dari vaksin kami di PKU ya sekilas. Jadi ada beberapa orang mau vaksin. Apa komentar mereka, apa pernyataan mereka, apa yang diobrolkan mereka itu sebenarnya sungguh sangat mengerikan ini bagi kami yang di tenaga kesehatan. Yuk kita vaksin yuk, segera kita nge-mall. Ayo ben kita bisa jalan-jalan. Ini salah sekali. Setelah tervaksin, apalagi pada usia muda sekarang ya usia muda tervaksin, sudah dimasukkan 2 kali dosis. Anggaplah dia tertular, insya Allah dia akan tenang, insya Allah dia akan sehat gitu maksud saya, sehat tanpa gejala sama sekali. Tapi sebenarnya dia membawa virus itu. Kemudian dia ke rumah orang tuanya yang belum tervaksin. Dampaknya bukan ke si pembawa ini, ya, tapi yang tertularkan di rumah. Jadi artinya walaupun kita sudah tervaksin, tapi belum merata, belum minimal sekitar 70% mungkin ya, atau lebih 70% penduduk Indonesia, bahkan penduduk bumi ini, maka tetap protokol kesehatan yang dipropagandakan itu harus dipatuhi. Apapun itu, mau 1M hingga 10M pun harus kita patuhi. Itulah namanya kerjasama. Vaksin adalah perilaku virus sudah susah payah ini ya para pakarnya. Terus perilaku kita sendiri kita umbar, ya percuma. Ya, harus bareng. Semoga itu menjawab Pak Daryatmo. Oke, sampun terima kasih dokter. Oke, matur nuwun Pak Daryatmo. Pertanyaannya. Terima kasih Dokter Anang. Vaksin adalah mengendalikan perilaku virusnya. Nah, yang mengendalikan perilaku kita ini yang agak susah memang. Jadi Pak Daryatmo menurut saya menarik. Ada problem politik, ada problem media sosial, ada persoalan macam-macam. Nah, Muhammadiyah with you ini hadir sebenarnya bagian dari untuk mengendalikan perilaku kita yang menjadi concernnya Dokter Anang itu tadi. Mengingatkan, tawadu, dan seterusnya lah. Ini ada pertanyaan lagi Dokter Anang. Saya kira langsung disampaikan saja ya. Nggak perlu dibaca. Monggo dari siapa ini? Dari Indri ya. Indri ya. Betul. Ya, monggo Bu Indri menyampaikan langsung. Ya kalau saya baca itu tentang media elektronik ya. Masih. Ya. Bapak izin menanggapi bagaimana pengaruh perilaku berita di media elektronik dan sosial yang teramat masif sehingga menciptakan berita ketakutan terhadap kondisi penuhnya rumah sakit saat ini. Monggo Dokter Anang ditanggapi. Aduh, saya bukan ahli media ini. Saya bukan ahli media. Tapi ya itu tadi ya, saya bilang kenyataannya di rumah sakit. Saya bilang yang real time-nya saya tahu adalah di PKU Muhammadiyah juga. Ada sedikit saya tahu di Gamping walaupun hanya dari obrolan teman-teman kami yang sejawat di sana. Ya seperti itu, ya penuh. Terus kalau kita melihat saya ingin merujuk ke rumah sakit rujukan yang lebih sama, tidak bisa full. Ya, terus kemudian media-media itu benar adanya. Karena beberapa sejawat kami sempat terima video call pada saat kerja mereka. Seperti apa IGD mereka? Sama full. Sekarang pertanyaan kan bukan masalah full dan tidak full. Pertanyaannya di situ bagaimana kita menyikapi media elektronik, sosial media, apapun itu. Ya, saya repot. Karena setiap orang cara menyikapinya kan berbeda-beda. Nah, saya menyikapinya ya sudah saya cuekin. Ya, karena saya tahu real time. Tapi pada
masyarakat awam, masyarakat yang ya apa ya, uh, uh, saya nggak bilang tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan tinggi pun ternyata termakan oleh sosial media ya, apa ya, yes, awam, saya bilang awam. Sehingga di zaman apa namanya, internet dan lain-lain ini sangat susah ya. Maka dari itu saya bilang perubahan perilaku salah satunya adalah menyikapi ini. Bagaimana caranya sampai saat ini pun saya juga tidak tahu bagaimana menyikapinya, selain saya bilang itu hoax. Saya selalu kembalikan informasi yang benar. Informasi yang benar tentang pandemi ini adalah bukanlah Kemenkes ya. Situsnya Kemenkes, kemenkes.co.id, apa yang dari COVID-19 dan itu pindah Kemenkes, miliknya CDC ya dan WHO. Sudah. Nah, selama kita membuka situs-situs atau gambar, postingan, apapun, pernyataan yang mengaku dia sebagai tenaga kesehatan dengan bergelar ini, itu ya repot. Ya, jadi kalau bagaimana menghadapinya dari kita sendiri, bagaimana kita bisa seperti juga bagaimana menghadapi misalnya kok keluarga saya suka nonton sinetron gitu ya, gimana ya, matikan TV selesai. Matikan TV selesai. Tapi ambillah, peganglah informasi-informasi yang bisa dipercaya. Anggap banyak ketidakpercayaan. Seperti Pak Daryatmo tadi bilang ini masalah politik, dan terus kita nggak percaya dengan Kementerian Kesehatan, kayak sudah kita ke WHO. Banyak di sana. Ya, untuk warga Muhammadiyah ada MCCC yang cukup terbuka, lugas, ya. Saya kira bisa dipertanggungjawabkan. Buka itu. Ya, ada semua informasi tentang bagaimana cara menanggapi media elektronik yang seperti ini, salah satu perubahan perilaku. Makanya itu juga kita pikirkan bersama. Ya, sebagai tugas kita sebagai individu menyebarkan 1-2 orang di kanan kiri kita, ya, mau ditanggepin apa enggak, tapi kita sudah selesai. Tugas kita untuk memberitahu bahwa informasi yang benar adalah seperti ini. Dan ada beberapa laman-laman yang layak untuk layak untuk itu kira-kira ya, Bu Indri. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sudah 1 jam acara pada malam hari ini. Apakah masih ada pertanyaan untuk Dr. Anang diskusi kita pada malam hari ini? Jika tidak ada, kita cukupkan pengajian atau dialog gitu ya, Muhammadiyah with you pada malam hari ini. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Anang atas refleksinya yang menurut saya sangat mendalam ya, tentang bagaimana perilaku kita dalam menghadapi pandemi ini, dan itu diuji. Bahkan Bapak Ibu, ketika Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan edaran BP Muhammadiyah agar sholatnya di rumah saja karena penyebaran virus ini semakin tinggi di daerah-daerah tertentu, lagi-lagi perilaku kita, cara pandang kita terhadap agama gitu, itu juga diuji gitu. Ketika sholat Jumat untuk diganti dengan zuhur di rumah karena wabahnya sedang tinggi, lagi-lagi sikap kita, perilaku kita sedang diuji. Jangan-jangan yang kita perturutkan itu bukan sikap keilmuan dan atas dasar nilai-nilai agama, tetapi bisa jadi yang kita perturutkan itu adalah hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita saja. Jadi kalau ada yang bertanya sebenarnya siapa yang kemudian kita taati? Apakah aturan-aturan agama ataukah hawa nafsu kita? Terima kasih Dr. Anang.
refleksinya pada malam hari ini luar biasa untuk kita semua untuk menghadapi wabah ini. Dokter Anang setiap hari menghadapi pasien-pasien yang terpapar COVID dan beliau sendiri hari ini terpapar COVID. Mungkin Bapak Ibu yang dalam forum ini ada yang terpapar COVID, kita berdoa bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sehat, mempertahankan kesehatannya, taat pada protokol kesehatan, patuhi aturan-aturan yang kemudian sudah dibuat oleh para ahli. Kalau ini kita lakukan bersama-sama, kata Pak Daryatmo tadi, kalau kita bersatu ini, insya Allah kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan cepat dan juga dengan bersama-sama. Terima kasih, kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daryatmo, terima kasih kehadirannya luar biasa. Terus sami-sami Pak, kulo sing matur. Salam hormat semua, sehat selalu. Amin amin amin. Makasih. Sehat-sehat ya Bapak Ibu. Saya pamit. Terima kasih. Ya Pak Is. Ya, makasih. Ya, sip. Sehat-sehat Pak Is. Ya, insyaallah. Isa sehat-sehat. Ya, terima kasih. Mohon doanya.